Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panji selaku dosen pengampu mata kuliah makroekonomi dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 manajemen K5 akan mempresentasikan diskusi kasus agregat mengenai kenaikan kebutuhan batu bara. Sebelumnya, perkenalkanlah saya, Divisi Rosiana, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Tentunya saya tak sendiri. Saya bersama rekan saya yaitu Luki Halisah, Arini Yayan, Hajar Masud. Presentasi yang pertama yaitu pembacaan deskripsi kasus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Deskripsi. Kebutuhan nasional terproyeksi capai 27 juta ton pada 2004. Menteri Energi Daya Mineral atau M. Arifin Tasrif membeberkan proyeksi kebutuhan batu negeri yang terus meningkat dalam kurun waktu 2020-2040. Pada 2021, kebutuhan batu bara diprediksi mencapai 172 juta ton. Puncaknya, Indonesia membutuhkan sekitar 277 juta ton pada tahun 2040. Selanjutnya, batu bara masih jadi tulang punggung listrik nasional hingga tahun 2050. Pemerintah terus mendorong hadirnya listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hingga September 2020, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,15%, tumbuh sebesar 11% dibandingkan tahun 2015 yang nilainya 88,3%. Pertumbuhan rasio elektrifikasi dari tahun ke tahun juga meningkat, sejalan dengan peningkatan jumlah desa yang terlistriki oleh PLN. Dalam 5 tahun terakhir, sebanyak 12.000 desa berhasil dilistriki. Dari sisi sumber energi, PLTU batubara diperkirakan masih tetap mendominasi pembangkit listrik di Indonesia dengan pangsa mencapai 45% pada tahun 2018 dan akan menjadi 50% pada tahun 2050. Di sisi lain, kebutuhan batubara untuk sektor industri juga cukup tinggi. Batubara sangat diperlukan untuk sektor industri di bidang pengolahan semen, kertas, dan tekstil. Pertumbuhan konsumsi batu bara untuk sektor industri diperkirakan akan terus meningkat dengan laju pertumbuhan konsumsi rata-rata 3,3% per tahun. Mengantisipasi tetap tingginya kebutuhan batu bara tersebut, perusahaan energi terintegrasi PT ABM Investama Tbk, ABM sebagai salah satu produsen batu bara nasional memberikan dukungan optimal untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. ABM juga terus berkomitmen mendukung penyediaan energi kepada PLN dalam memenuhi ketersediaan listrik bagi masyarakat. Kontraksi permintaan batu bara. Untuk menyiasati kontraksi permintaan batu bara, ABM mengembangkan model bisnis melalui sinergi anak usahanya yang terintegrasi mulai dari pertimbangan, transportasi, perawatan alat berat, hingga penyediaan bahan bakar. Proses produksi yang efisien tersebut menjadi strategi kunci ABM untuk menjaga kinerja keuangan di tengah pandemi COVID-19. ABM terus memacu pertumbuhan yang sehat dari seluruh entitas anak usahanya, seperti menambah kontrak pertambangan melalui anak usaha PT Cita Kridatama, meningkatkan volume produksi batu bara melalui anak usaha PT Reswara Minergi Hartama, serta meningkatkan cadangan batu bara dengan menambah masa konsesi. Bukti Asam juga menyiapkan strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah batu bara. Persiapan konstruksi proyek hilirisasi direncanakan dimulai pada pertengahan 2001 dan target operasi di 2025. Proyek hilirisasi ini juga sebagai bagian dari program strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Kesimpulan, pada tahun 2021 Indonesia diprediksi kebutuhan akan batu bara
naik mencapai 172 ton. Peningkatan ini bahkan sudah terjadi dari tahun 2020 dan akan terus meningkat sampai tahun 2040. Sehingga peningkatan kebutuhan batu bara ini akan berpengaruh ke beberapa sektor dalam negeri, seperti peningkatan jumlah desa terlistriki oleh PLN dan kebutuhan di sektor industri pengolahan semen. Kemudian dalam menyikapi permintaan batu bara yang cukup tinggi, salah satunya dengan cara menambah kontrak pertambangan melalui beberapa perusahaan. Selain itu, dalam menyikapi permintaan kebutuhan akan batu bara yang terus naik ini, dilakukan dengan menyiapkan strategi hilirisasi nilai tambah batu bara yang dilakukan oleh program strategis nasional sesuai dengan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Ini dilakukan bertujuan agar kebutuhan batu bara yang terus naik ini akan bisa tercukupi. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian pendapat dari masing-masing anggota kelompok, mulai dari Luki, Arin, Devi, dan Hajar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Menurut pendapat saya, cara untuk menyikapi meningkatnya kebutuhan batu bara yang terus-menerus mengalami kenaikan adalah perlu adanya upaya pengurangan risiko pasokan batu bara. Salah satunya dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar batu bara. Pemerintah perlu mensubstitusi PLTU dengan pembangkit energi terbarukan dan mengembangkan pembangkit energi terbarukan skala besar di Jawa dan Sumatera, baik itu di sisi PLN dan pelanggan listrik. Selanjutnya, menurut pendapat saya, sesuai dengan kasus tersebut, pemilihan cara untuk menangani tingginya jumlah permintaan agregat batu bara, yaitu meningkatkan penerapan mining value chain dengan melaksanakan sinergi antar anak usaha dan fokus ke pengoptimalan produktivitas anak perusahaan dalam mengantisipasi perlambatan ekonomi tahun 2020. Usaha tersebut dapat memudahkan perusahaan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap batu bara, serta membantu perusahaan dalam proses produksi terutama terkait dengan efisiensi biaya dan jumlah produk. Selain itu, strategi hilirisasi juga tepat untuk dilakukan. Hilirisasi ini dapat meningkatkan nilai tambah batu bara, meningkatkan ketahanan energi nasional, menekan impor LPG, pemanfaatan sumber daya batu bara kalori rendah, adanya multiplier efek berupa manfaat langsung yang didapat pemerintah, serta menambah lapangan pekerjaan. Baik, menurut pendapat saya mengenai peningkatan kebutuhan akan batu bara ini bisa diatasi dengan cara menaikkan kontrak antara perusahaan, anak-anak perusahaan batu bara, karena peningkatan ini bisa memberikan pemasukan batu bara yang cukup tinggi, sehingga ketika kebutuhan akan batu bara naik, akan mudah tercukupi oleh adanya perusahaan-perusahaan yang ada. Baik, menurut saya yaitu batu bara merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan. Sumber daya ini juga berpengaruh penting bagi PLN dan bagi industri. Menurut saya tidak dapat dipungkiri bahwa semakin lama permintaan akan batu bara semakin tinggi dikarenakan semakin berkembangnya sektor industri dan banyak kebutuhan listrik. Mengantisipasi tetap tingginya kebutuhan batu bara tersebut, perusahaan energi terintegrasi PT ABM Investama Tbk sebagai salah satu produsen batu bara nasional memberikan dukungan optimal untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. ABM juga terus berkomitmen mendukung penyediaan energi kepada PLN dalam memenuhi ketersediaan listrik bagi masyarakat.
Hal ini saya rasa cukup membantu dalam peningkatan kebutuhan batu bara dapat teratasi. Selain itu, juga Bukit Asam juga menyiapkan strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah batu bara. Persiapan konstruksi proyek hilirisasi direncanakan dimulai pada pertengahan 2021 dan target operasi di 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Dengan hal ini, menurut saya permintaan batu bara yang meningkat akan sedikit teratasi karena meningkatnya stok baru batu bara. Namun perlu diingat bahwa batu bara adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui, sehingga harus dijaga kelestariannya dengan mengambil seperlunya dan tidak berlebihan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mensukseskan presentasi pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Panji selaku dosen pada mata kuliah makroekonomi yang telah membimbing kami. Semoga presentasi pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.